Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ayat hafalan minggu ini. Filipi Pi ya. 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Amin. Filipi 1 ayat 12. Bahwa apa yang telah terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injilmu. Filipi 1 ayat 12. Bahwa apa yang telah terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kalian amat lucu, matanya bulat.
anak gunung, di dalam surga anak cacing, di dalam tanah anak Tuhan, di dalam gereja panjang mulut, mamanya kuda, panjang hidung, mamanya gada, panjang tangan, itu pentuni, panjang baba, itu anak Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi nih. Kita masih online ya. Kita mau mulaikan ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berikan roh sukacita saat kami memuji Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita mau angkat pujian nih. Lagu pertama kita mau bersuka ya. Bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini kita mau angkat pujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Masih pakai gerakan ya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada
kita mau dengerin firman Tuhan, kita siapin hati kita. Kita mau angkat pujian dulu ya. Matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semuanya duduk. Nah, kita dengerin Tante Amet cerita firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua baik dan sehat kan? Tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya sama Cici Marina. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah waktu minggu lalu anak-anak masih ingat gak cerita apa? Ayo siapa? Tentang siapa? Paulus. Paulus ini memberitakan firman Tuhan ya, membawa kabar baik tentang Injil sampai dia di kota Filipi ya. Nah, kemudian Paulus sama Silas ini dia masuk penjara karena dihasut, karena memberitakan firman Tuhan ya. Kemudian akhirnya Paulus dan Silas waktu itu malam-malam bernyanyi memuji Tuhan sampai lantai belenggunya terlepas, ada gempa bumi, terus kakinya juga terpasung terbuka ya. Nah kepala penjara takut, waduh Paulus sama Silas pasti melarikan diri katanya ya. Kemudian tapi kepala penjara ini dia takut, dia mau bunuh diri ya. Tapi kata Paulus sama Silas, "Hai, jangan takut, saya masih di sini." Akhirnya gimana? Kepala penjara percaya sama Tuhan Yesus dan keluarganya juga percaya sama Tuhan Yesus. Isi keluarganya akhirnya mereka semuanya dibaptis, menerima Tuhan sebagai juru selamat ya. Nah sekarang minggu ini kita lanjut lagi tentang Paulus. Paulus memberitakan firman Tuhan mana-mana ya di daerah Asia ya. Nah sekarang kita lihat Paulus memberitakan firman Tuhannya di mana. Kita lihat dulu videonya ya. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci.
Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nah, anak-anak tadi udah lihat kan videonya? Nah, Paulus ini memberitakan firman Tuhan, membawa kabar baik yaitu Injil kemana? Ayo, ada yang tahu? Ke kota Tesalonika, ya. Di sana banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi orang-orang Yahudi ada yang menghasut, ya, membawa penjahat-penjahat untuk menangkap Paulus. Tapi Paulus bisa melarikan diri, ya. Nah, kemudian Paulus ini pergi kemana? Ke Berea, ya, ke kota Berea. Dia juga memberitakan firman Tuhan. Banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, di kota Berea orang Yahudinya itu mereka baik, ya, nggak jahat kayak yang di Tesalonika. Mereka mau menerima Paulus, mereka juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagian besar mereka ini percaya sama Tuhan Yesus karena
pemberitaan oleh Paulus ya. Jadi banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kemudian cerita yang lain juga, Paulus di kota Athena. Nah, di kota Athena juga ya, di situ banyak patung. Mereka orang Yahudi ini menyembah patung, menyembah dewa-dewa. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus menyembah Tuhan ya. Patung buatan manusia. Ya, kita buatan Allah. Nggak boleh kita menyembah patung, dewa-dewa. Sampai Paulus ini menegur orang-orang Yahudi, jangan menyembah patung atau dewa ya. Nah, di situ juga banyak orang yang percaya sama Tuhan ya, melalui pemberitaan Paulus ini. Nah, Paulus bisa memberitakan firman Tuhan karena siapa? Ayo, karena Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus memimpin kehidupan Paulus. Ya, Roh Kudus memakai Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, membawa banyak jiwa percaya sama Tuhan. Nah, anak-anak juga ya yang ada di rumah, kita juga bisa mengajak teman-teman, papa, mama, saudara semua yang belum percaya sama Tuhan, biarlah kita ajak supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus ya. Mereka boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Anak-anak mau kan? Nah, puji Tuhan ya. Anak-anak jadi memberitakan firman Tuhan itu juga ya. Nah, sekian cerita firman Tuhannya. Anak-anak, kita mau ayat hafalannya ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 9b ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 9b. Jangan takut ya, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Nah, sekali lagi ya, jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Nah, anak-anak hafalin di rumah ya, nanti videoin ya. Nah, sekian firman Tuhan, kita mau tutup, kita doa dulu ya. Yuk kita berdoa, sikat doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami menjadi pembawa firman, boleh memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang waktunya aktivitas nih. Kalian lihat dulu ya videonya. Nanti kalau udah lihat videonya, boleh dibuat. Nanti hasilnya kirim ke grup ya. Oke, ini dia videonya.
activity-nya? Gampang kan? Lucu ya jadinya domba-domba kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita nih. Kita udah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan kami, biarlah kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.